Sibuk nampaknya tuh, Pi. Ngapain, Pi? Ya, Lip, biasa nugas. Tugas apa tuh? Tugas tentang fraktura. Fraktura? Apa tuh fraktura? Nggak tahu ya. Sini, mau aku jelasin nggak? Boleh. Ini fraktura tuh nama lainnya yaitu patah tulang. Jadi di sini aku mau jelasin nih beberapa tentang fraktura, mau nggak? Boleh. Jadi di sini ada tentang pengertian fraktura, ada tentang pembagian untuk klasifikasi fraktura, perbedaan kondisi tulang normal sama fraktura, biar mau tahu, terus penyebab fraktura, terus ada upaya pencegahan. Nah, langsung aja ya. Oke. Jadi fraktura itu, Lip, atau patah tulang itu adalah terputusnya kontinuitas atau sambungan jaringan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa atau paksaan yang secara tiba-tiba gitu. Terus fraktura ini disebut juga setiap retakan atau patah pada tulang yang utuh. Di sini Livia bisa lihat kan ini bentuk tulang patah kita. Yang patah. Awalnya kita cuma lihat dari luar kan kayak mana, ternyata beda-beda loh, Lip. Mau tahu nggak perbedaannya apa aja? Apa aja tuh? Jadi fraktura itu atau patah tulang itu ada banyak pembagiannya loh. Nih ada berdasarkan tempat. Tempat tuh kayak fraktura humerus atau lengan atas, terus tulang paha, tulang kering, tulang selangka, dan lain-lain. Terus ada yang berdasarkan komplit atau tidak komplitnya fraktura ini. Ini ada gambarnya nih, mau lihat nggak? Ini ada namanya green stick, dia nggak komplit, sudah transfer sama simple. Sebenarnya banyak sih, Lip. Ini bisa dilihat juga. Ini ya kali, ini beda kan? Terus nih, Lip, klasifikasi dari fraktura yang paling umum nih tentang berdasarkan sifat frakturanya, yaitu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Tahu nggak apa bedanya, Lip? Enggak. Jadi fraktura tertutup atau patah tulang tertutup itu dia patah tulangnya, tapi nggak nampak kalau kita lihat dari luar. Jadi itu nggak ada hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Sedangkan kalau fraktura terbuka atau patah tulang terbuka itu nampak dia kalau misalnya patah keluar gitu tulangnya. Makanya di sini dibilangnya bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Terus selanjutnya ini masih banyak nih perbedaannya atau klasifikasi dari fraktura ini, Lip. Ada yang berdasarkan posisi, ada yang sepertiga proksimal, sepertiga medial, distal. Ada yang fraktura kelelahan, itu karena tekanan berulang-ulang. Terus ada juga fraktura patologis, ini juga ada nanti di faktor penyebabnya. Ini kalau mau tahu gambarnya nih yang lebih jelas. Nih, ada yang simple, ada yang ada yang open nih tadi, keluar gitu tulangnya. Tuh, ini juga yang open, yang close, yang kayak gini tadi. Ini juga yang multiple, gabungan gitu. Terus ini ada juga perbedaan antara kondisi tulang normal dengan fraktura, pasti ada lah. Normal sama nggak normal. Jadi ini gambarnya nih. Nah dari sini paham nggak? Ini normal kan, kita utuh kan. Kalau misalnya fraktura tuh yang kayak gini, ada yang nggak komplit, ada yang simple biasa gitu kan, ada yang multiple. Hancur gitu. Iya. Complicated ini kayak apa juga dia? Bergeser gitu nggak sih? Kompon ini kayak keluar juga dia. Terus itu dia beda kondisinya. Terus ada juga gejala tuh yang pertama itu gejala patah tulang tuh ada nyeri berat di area patah tulang, memar, bengkak, sulit menggerakkan bagian. Makanya orang yang patah tulang tuh nggak boleh digerakkan kan. Terus ada tulang yang mencuat keluar dari kulit. Nah ini juga disebut dengan fraktura terbuka tadi. Ini
juga adanya perbedaan bentuk pada area yang mengalami patah tulang, biasanya kayak lebih bengkak gitu loh. Terus ada kesemutan dan mati rasa juga di area yang mengalami patah tulang. Terus apa itu penyebab dari fraktura? Pasti ada lah penyebabnya kan, Iya, nggak mungkin pasti nggak ada. Jadi ada dua peristiwa yang menyebabkan fraktura, ada yang peristiwa trauma namanya, ada peristiwa patologis. Kalau trauma ini dibagi juga jadi 3, ada yang langsung, ada yang nggak langsung, ada juga karena kekerasan akibat tarikan otot. Kalau langsung ini dia kalau misalnya jatuhnya tuh pada tulang yang patah, maksudnya jatuh pada tulang pergelangan tangan, maka yang patah tuh pergelangan tangan gitu. Kalau misalnya tuh langsung tuh kayak jatuhnya pada pada tulang pergelangan tangan, tapi nanti patahnya tuh sampai ke lengan atas, lengan bawah gitu. Terus kalau kekerasan akibat tarikan otot tuh contohnya misalnya patah tulang lutut ini tempurone karena otot bicep atau tricepsnya tuh berkontraksi gitu. Terus kalau akibat peristiwa patologis, ada dia karena kelemahan abnormal pada tulang, ada juga karena kelelahan atau tekanan berulang-ulang tadi kayak yang aku bilang. Kalau misalnya kelemahan abnormal pada tulang ini, dia ini kayak penyakit kayak osteoporosis kan gitu kan, biasanya bisa menyebabkan tulang keropos kan, juga ada tumor tulang gitu. Kalau kelelahan sama tekanan berulang-ulang, misalnya kita kayak olahraga gitu kan, terus kayak selalu menekan pada daerah yang sama, jadi tulangnya bisa patah juga, makanya hati-hati. Biasanya kan patah tulang itu pasti ada faktor-faktornya gitu, Pi. Ya. Apa aja tuh faktor-faktornya, Pi? Ada juga faktor risiko namanya. Faktor risiko fraktura ini ada dia kurang asupan makanan, minuman yang mengandung zat gizi kayak kalsium, vitamin D itu kan bagus untuk tulang kan. Kayak terus memiliki usia lanjut. Makanya orang yang udah usia tuh jadi gampang dia patah tulang. Terus lebih rentan pada wanita. Karena kita nih ada berhubungan sama hormon estrogen kita saat menopause tuh kan menurun tuh kan, maka juga ternyata meningkatkan kemungkinan fraktura atau patah tulang. Kayak rentan lebih rentan pada wanita. Terus faktor risikonya juga pola hidup yang nggak sehat, kayak pola hidup yang nggak kurang aktif bergerak gitu. Kebiasaan merokok juga bisa menyebabkan fraktura ternyata, Lip. Ini karena dapat mengganggu penyerapan kalsium di dalam usus katanya, sehingga kalsiumnya berkurang kan, makanya tulangnya mudah patah gitu. Terus ada juga kayak penyakit lain kayak rakitis, kayak rematik gitu, diabetes. Terus ada juga karena pekerjaan yang berisiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, biasanya kan dulu patah tulang tuh kan, itu ada kecelakaan juga. Terus selain itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari patah tulang ini? Pasti semua orang nggak mau lah patah tulang. Terus ternyata ada tiga upaya nih, ada yang primer, sekunder, tersier gitu, Lip. Kalau yang primer ini biasanya itu untuk menghindari agar fraktura itu nggak terjadi, agar kita nggak jadi patah tulang. Itu ada kayak menerapkan pola hidup sehat, menghindari kebiasaan yang nggak sehat gitu, terus olahraga. Tapi olahraga itu kayak divariasikan gitu, nggak menetap pada kayak menekan satu tulang gitu, biar nggak patah. Terus mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat, yang kaya akan kayak kalsium sama vitamin D, susu gitu-gitu. Terus menghindari faktor risiko yang tadi atau faktor penyebab tadi, kayak berhati-hati. Terus memperhatikan pedoman keselamatan atau menjaga diri, misalnya kayak kita di jalan, kita memperhatikan pedoman keselamatan, menggunakan alat pelindung diri kayak helm gitu-gitu. Juga saat bekerja, makanya orang bekerja itu dia terkadang kayak memakai helm dan lain-lainnya. Terus ada juga upaya pencegahan sekunder. Biasanya pencegahan sekunder ini dia udah ada gejala-gejalanya kan, dilakukan untuk mengurangi akibat-akibat yang lebih serius gitu dari frakturanya. Itu kayak memberikan upaya pertolongan pertama, mengangkat penderita tuh harus tepat dia posisinya, biar nggak lebih parah gitu. Terus ada juga melakukan deteksi dini di rumah sakit kayak foto radiologis biar tahu yang mana tulangnya patah, pengobatan, menggunakan pemberdayaan dengan gips gitu. Terus yang terakhir itu ada upaya pencegahan tersier,
ini yang lebih kayak mengurangi terjadinya komplikasi yang lebih berat. Dia udah kena misalkan. Untuk kayak mana cara mengurangi terjadinya komplikasi yang lebih berat? Itu salah satu caranya dengan rehabilitasi medis. Jadi gitu, Lip. Berarti banyak juga ya gejala, penyebabnya, terus cara mengatasinya. Aku pikir patah tulang tuh ya udah tinggal bawa ke dokter aja, ke rumah sakit gitu. Kayak gitu. Jadi sekarang paham nggak kayak mana pura-pura itu? Paham lah sedikit. Alhamdulillah. Oke, Lip. Mungkin itu dulu karena aku menyiapkan tugasku. Oke.